Selamat datang lagi di Ganti Talk, podcast dari Ganti Gol. Sekarang ada, wah kamu pakai baju apa itu? Jersey apa itu? Klub mana itu? Jersey tim terbaru masuk Liga 3 ya. Namanya apa? Itu keren banget ya, keren banget ya. Ini nih, Kebal Wirang. Wah, Kebal Wirang. Tapi logonya aneh, bukan logo bola ini. Itu Atlas bola Pak, itu. poli ya. Itu malah dari jauh kayak logo UI itu kayak. Iya. Itu sepak takraw apa bola itu? Keren ya Kebal Wirang. Itu apa ininya? Tagline-nya, jika klub Anda ingin terlihat hebat, lawan kita. Iya. Oke, jadi sekarang nih aku ada satu pertanyaan sebelum memulai. Dan ini intinya tuh ini sebenarnya. Menurut kalian, bener gak sih kalau aku bilang itu sepak bola Indonesia sedang menuju ke arah yang benar? Setuju. Lebih baik mungkin ya. Lebih baik. Ya, Oke. setuju. Kenapa tuh? Ya proses ininya juga sih Mas sekarang lebih ke ini apa? Kompetisi-kompetisi yang digelar oleh PSSI dari segi segala umur tuh ada. Oke. Di sepak bola Oke. cewek juga udah mulai ini nih melihat juga nih. Oke. Itu termasuk ini yang dulunya nggak terdengar sekarang wah ada lagi yang ini yang apa Youth Academy bukan Youth Academy apa sih? Yang U berapa itu kompetisi yang kompetisi mudanya itu? U17. Mulai ada Nah, U17 itu udah ada. Ya sekarang. itu. Dari segi kalau dulu zaman saya tuh ada namanya. Suratin ya. Iya. Suratin. Liga Kampina. Itu Wah, adik saya iya. juga ikut dulu. Kampina, Terus iya, Liga iya. Bogasari. Nah, itu Iya, ikut Bogasari. kita juga itu ada. Itu tuh kan Banyak. juga dulu sempat ini sih, tapi enggak ini sekarang lebih kayak lebih tertata gitu. Sempat hilang ya kayak Iya, gitu ya. dulu Iya. sempat hilang. Terus sekarang muncul lagi. Oke, berarti kamu lebih ke versi udah mulai ada lagi nih liga-liga usia. Betul, karena kita kan ya dari ini juga kan itu nantinya yang akan jadi penyemangat. Bahkan Messi kelihatan jago ketika dia masih kecil. Iya. Iya, betul. orang ini Dari keren banget awal nih. itu. Cuma sayangnya hanya beberapa klub aja yang masih punya U17 kelompok-kelompok usia gitu kan. Masih hanya beberapa doang. Oke. Mungkin ya kedepannya pasti bakalan mulai itu karena dari PSSI juga mewajibkan beberapa pemain U23 gitu masuk dalam tim inti kan. Mulai bagusnya gitu sih. Kalau dulu kan kayaknya nggak ada peraturan itu kan. Oh, udah 3 masuk ke Iya. tim inti dan harus dimainkan nggak sih? Harus dimainkan. Harus Juga dimainkan, betul. minimal menit mainnya dalam satu pertandingan tuh sekian menit gitu. Betul. Itu berarti dari PSSI-nya berarti ya? Dari PSSI peraturannya gitu. Oke. Kan juga diawali juga dengan pergantian ketum ya. Iya. Yang menurut kita nih oke ini sosok yang figur yang cocok untuk menjadi apa ya? Masinis dari PSSI gitu kan, Bapak Erick Thohir yang dia sempat menjadi presidennya pemilik klubnya Inter Milan Iya. gitu kan dia dan membawa perubahan juga di sana. Akhirnya ilmu-ilmu itu dia bawa ke sini. Sini, betul. Dia juga sebelum ini juga di basket juga dia kan segala macam. LA Galaxy. LA Galaxy juga. Iya, di LA Jadi, Galaxy, betul. dia ada beberapa peraturan yang dia buat gitu, terutama yang ini loh kan banyak yang klub-klub yang tidak mau memberikan pemainnya Ya, ke timnas. ke timnas. Kayak gitu. Ketika mau TC timnasnya malah klubnya masih nggak mau ngasih kayak gitu kan. Iya. Kemarin sempat disentil juga sama beliau gitu. Ada pula yang klubnya yang rela pemainnya lebih memilih lebih dimainkan oleh timnas daripada klubnya. Ada juga itu. Ada ya? Ada itu Sadil Ramdhani dulu ya, juga gitu. Iya benar-benar. Iya. Tapi emang lucu maksudnya di Eropa tuh nggak terjadi kayak gitu karena emang ketika kita semua mungkin pernah main FIFA Manager segala macam, Iya. Football Manager ya. Ketika emang jeda internasional, liga tuh hilang, nggak ada. Betul, Iya. kompetisi itu. Jadi kompetisi itu akan mulai lagi 2 minggu 10 hari kemudian. Hari akhir minggu itu nggak ada kompetisi. Betul. Gitu. Kalau di sini masih tabrakan soalnya. Jadi jadwalnya itu jedanya nggak ngikutin jeda kalender FIFA. Iya. Jadi di sela-sela kompetisi ada jeda FIFA.
kompetisi tetap jalan. Iya, Karena itu gitu. dia. Tapi kan sekarang udah main 3 hari doang. Iya. Iya. 3 hari dengan 3 hari. satu hari 4 pertandingan ya. Betul. Dari dua seminggu tuh berapa kali berarti Mas? Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Aslinya gitu. Iya, Cuma tapi kalau Iya. cuma 12, kurang 6 lagi tuh. 6 lagi banyak kapan tuh? Ya kan, kalau sehari 4, 3 hari, berarti kan hanya 12 tim yang main ya. Terus 6 lagi mainnya kapan? 6 lagi. Hari Senin apa? Tapi kan kalau dulu kan setiap hari main. dulu ya. Dulu setiap hari main. Nggak Iya, nentu hari. Setiap hari betul, itu nggak gila nentu, itu liga. betul, Apa setiap hari main? Karena ngincernya semua pertandingan harus disiarkan di televisi nasional. Betul. Betul. Kayak Lagi gitu. lagi tayang kejar tayang. Lagi-lagi untuk kayak gitu. Tapi sekarang sepertinya Bapak Erick Thohir ini sudah paham bisnis di sepak bola ini mau dibawa kemana. Mungkin ya kita sebagai kacamata awam kayak gitu. Termasuk dia mendatangkan Argentina ke Iya. Indonesia kayak gitu. Ya kita udah pasti kalah lah gitu. Pasti. Untuk ngejar peringkat pun susah. Ngejar peringkat. Mungkin kalau kita menang kemarin itu kita langsung jadi peringkat 5 dunia kayaknya. Ketika kita mampu mengalahkan Argentina kita jadi peringkat 5. Tukeran sama Argentina posisinya. Terus termasuk juga beliau mengontrol jumlah penonton nih. Untuk apa? Untuk menanggulangi kerusuhan mungkin ya. Betul. Jadi ada nih kemarin di review dari PT Lipnya ini ketika pertandingan pertama Bali lawan PSS itu cuman dihadiri 14% dari kapasitas stadion. Dan tidak boleh didatengin sama supporter tamu. Iya, tapi sebenarnya banyak juga sih Sleman yang kesana banyak, tapi pakai baju bebas aja gitu. 3.450 orang doang, 14%. Persis Solo 15.000, cuma 65%. Persib lawan Madura itu 39%, yang nonton cuma 14.000 orang. Dewa United Arema itu cuma 957 orang yang nonton. Oh, oke. 5% doang. Dan Barito lawan Persita itu sekitar 5.000, hanya 21% dari kapasitas penonton. Iya. Itu dikontrol banget sama PSSI sekarang ini. Mungkin efek kerusuhan segala macam. Betul. Menurut kalian gimana tuh? Kalau kalian misalnya mau Persela main gitu, nggak beli away, itu perasaan kalian gimana? Nggak Yes. beli away days gitu? Ya sebenarnya sih sedih-sedih ya kan, pengennya kita supporter ya pengennya nonton, Iya, pengen pasti. datang ya kan. Ya tapi kalau demi keselamatan demi ini ya kita ikutin dulu aturannya. Toh nantinya kita buktiin dulu deh ke PSSI bahwa kita tuh bisa ngikutin aturan mereka juga kok. Oke. Nanti kan akhirnya siapa tahu nanti ujungnya dilonggarin. Lagi masa lihat situasi itu dulu kondisi. kan, transisi Betul. dulu kan. Masa Iya, iya, transisi iya. kita dibatasin dulu. Pasti klub juga pasti pergerakannya. sedih dong, cuman didatengin berapa persen dari ini pendapatan mereka juga Iya, kurang iya. pastinya. Apalagi kan. klub-klub baru kayak Rans, Dewa, Dewa. gitu. Iya. Yang supporter mereka sendiri pun tergolong masih sedikit kan. Iya, betul. Pasti pendapatan mereka dapatnya dari supporter tim tamu. Iya. Otomatis iya. gitu kan. Iya benar. Kayak Rans tuh Jogja ya Rans ya. Dewa di mana Dewa? Dewa di Tangerang. Di Tangerang ya masih ya. Dewa di Tangerang. Kalau Rans sekarang Di Jogja, Sleman. Sleman. Terus sama juga beberapa klub sudah memaintain bisnisnya dengan baik. Betul. Yang mengawali mungkin Bali United lah. Kita bilang Bali itu beli apa dulu ya Bali itu? Bali itu Persisam. Ah, Awalnya dari Persisam. Awal dari Dia beli Persisam, Persisam kan ya, ya. terus dia bangun di Bali. Bali. dengan basis supporter yang nggak ada zaman itu. Betul. Terus akhirnya dia membangun dan akhirnya menjadi besar sekali. Ketika dia ulang tahun pun pas juara itu juga gila-gilaan. Iya. Live waktu Via Valen kalau nggak salah. Pas Via Valen live di Indosiar. Betul. Kayak gitu. Di lagi Indosiar lagi acara dangdut, ngepasin Via Valen main di Iwayan ya gitu Iya, ya. Iwayan Dipta. Langsung acara itu di live kan ke Indosiar ya gitu segala macam, dan Bali merambah bisnis di broadcasting. Betul. Dia Dari punya studio gede banget kan dia bisnis TV segala macam. Nah, itu mulai kayak gitu. Jadi tidak melulu hanya masalah merchandise, sport nonton segala macam. Jadi udah tahu bisnis baru kayak Aspek gitu. bisnisnya. Bahkan Betul. Bali United sempat disponsorin sama akun sosmed kalau nggak salah. Apa Gojek dulu itu drama ojol. Iya. Oh, drama ojol. Drama ojol kan pernah jadi sponsor tuh, drama ojol. Pernah jadi sponsornya Bali kalau Bali. nggak salah. Iya kan? Nah, itu Pinjol jadi- juga pernah sih. Aku laku. Oh, iya. Aku laku sama ada kami. Yang penting bukan slot. Slot aja kayaknya ada deh. Aku judi Ada di deh. Persikabo. Ada. Ada. Oh, judi. Ada Oke, ya, oke. itu Namanya namanya mulai bisnis tahun ini itu. kayaknya nggak boleh deh kalau akun judi. Iya, harusnya sih. Ya, Harusnya ganti nggak nama boleh. lah nanti. Iya ganti nama lah. Jangan judi, mungkin equality sport kali ya. Bisa jadi. Nah, itu gimana menurut kalian? Klub-klub yang udah mulai
merancang bisnisnya, merancang sosmednya dengan oke itu? Ya menurut saya lebih ini sih Mas, karena ya itu tadi tidak melulu mengandalkan dari income dari apa supporter tadi itu ya. Betul. Supporter tetap Penonton pasti ya? berperan, Penonton ya? penonton. Tetap dengan mereka beli merchandise, dengan mereka apa Bali ngasih fasilitas stadionnya tuh dengan adanya kafe ya kan, ada keren gitu. itu. Kafe, Iwan Dipta tuh keren. Iwan Dipta. Terus mereka punya training ground sendiri itu, Bagus banget ya, pinggir iya, pantai, sebagai gila. Gimana? Di pinggir pantai. Iya. iya. Itu sebenarnya klub-klub Indonesia sebenarnya harusnya seperti itu semua gitu tuh loh. Jadi berkembang gitu kan. Ya seperti yang dilakukan klub-klub Eropa lah gitu. Jadi mereka bisa memutar duitnya sendiri ya, kayak gitu Betul. ya. Jadi nggak bergantung dengan dari supporter itu. Iya. Kayak Rans, Dewa, itu kan supporternya dikit. Kalau misalnya cuma ngandelin dari supporter, mereka paling bentar lagi kukut juga. Iya. Atau mungkin Raffi Ahmad bisa bikin lagi-lagi tenis di Maguwo mungkin. Wah, ya bisa jadi. Iya kan? Atau lagi-lagi tenis lawannya pemainnya Rans. Betul. Itu kan bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu kan. Karena gini, di luar negeri juga stadion gini, ketika nggak ada stadion pun stadionnya dibuka untuk umum, ada turnya. Betul. Iya, iya. Dan itu rame banget turnya gitu loh. Itu uang loh itu. Kayak lu bisa buat nikahan malah. Kayak ini bisa kan Iya, ya. bisa buat resepsi nikahan kemarin. Betul. Di situ kan Sebelum ada museum dibongkar juga. kan. Di sini juga bisa tapi Bonbin. Bonbin juga bisa buat venue nikahan Bonbin. FYP lagi nanti. FYP lagi di TikTok. Di Camp nggak FYP tapi Bonbin nikahan FYP loh, keren loh. Betul. Gimana? Kalau kayak gitu sih sebenarnya kayak di Indonesia nih soalnya kayak stadion-stadion ini kadang belum punya mereka sendiri ya. Jadi kalau Iya, mau iya. dibikin kayak museum apapun tuh karena ini kita masih nyewa nih. Masih sewa, masih kontrak kan. Tapi kan di luar negeri Gus Memiasa juga nyewa. Iya ya itu Gus juga. Memiasa nyewa, banyak nyewa ke daerah kan mereka kan. Iya. Cuma kan untuk mungkin dari segi bukinya segala macamnya itu lebih kontrak lebih jelas kan dibanding di Indonesia. Nah, di Indonesia aja pertandingan bisa dimundurin kalau ada ulang tahun tertentu kan. Kayak kemarin itu. Iya. Enggak mundur. Mundur itu. Masa mundur? Mundur. Oh, Harus mundur. hari Minggu. Oh, hari Minggu, tapi Di ada ulang hari tahun. Senin, kan ada Iya, ulang iya. tahun. Oh yang iya. Kacau. Oh iya ada ulang tahun itu ya, ada Iya, ulang ada ulang tahun. tahun itu yang coklat-coklat. Iya. Oke, yang kepalanya minta maaf itu ya. Iya. Yang saya minta maaf itu ya. Harusnya dia minta maaf sama supporter harusnya. Harusnya. Karena pertandingannya ditunda itu. Betul. Gila, masa pertandingan sepak bola ditunda karena stadionnya digunakan. Oke. Tapi itu salah satu inilah tadi tetap kita berpatokan dengan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik gitu. Tapi kan itu Iya. juga supporter klub Liga 1. Iya juga. Oh iya. Lupa saya. Nah tadi gimana Mas Aji tadi katanya ini apa namanya kamu mengambil contoh Persija yang sudah mulai merombak juga, yang mulai ke arah yang aku sih Persija ketika dia memilih Thomas Doll kok wah ini keren nih, maksudnya nih Iya. Iya. rencana mereka nih nggak besok, tapi rencana mereka Betul. tuh Jangka 2-3 panjang. tahun lagi Iya, nih, betul. jangka panjang nih. Pastinya. Dia seorang Thomas Doll disuruh melatih Persija tuh langkah yang bagus untuk Persija, gitu. Selain itu kita ada lagi beberapa yang dilakukan oleh Persija. Iya, soalnya kalau saya melihat Persija sekarang itu bukan semua buat jangka pendek kayak misalnya ganti-ganti pelatih, pemain gitu kan. Tapi kan semuanya bertahap kayak manajemen pun sekarang kedatangan direktur komersilnya baru dari timnya Red Bull Media House. Mantan tim marketing FIFA sama UEFA. Si direktur komersialnya si Persija sekarang. Iya, sekarang. Kan itu menurut saya bagus. Jarang tim Indonesia mikirin komersil sampai sebegitunya kan. Betul. Terus dari sisi pembibitan juga ada jelas banyak. udah nggak usah ada ditanyain Elite Pro lagi. Academy, Betul. U17 segala Epanya macam keren. kan. Boarding schoolnya pun ada. Wah. Jadi sepak bola itu nggak harus putus sekolah kan. Oke. Untuk menuntut bisa berkarir juga di sepak bola ngerintis, bisa juga tetap sekolah. Jadi Nah. tetap fokus pendidikan juga gitu ya. Iya, jadi kita fokusnya itu nggak cuma di sepak bola terus harus putus sekolah gitu. Tapi nggak apa-apa, ntar kalau sepak bola nih hebat. Terus walaupun nggak sekolah, kan jadi PNS. Katanya gitu. Iya. Katanya kalau kamu berprestasi,
Kamu jadi PNS nanti. Ada yang bilang, mendingan gini aja, nggak usah sekolah, tapi kamu sepak bola di Jateng aja mendingan. Karena kalau kamu hebat, kamu jadi PNS. Enak dong. Nggak perlu ikut CPNS ya? Nggak perlu. Nggak apa itu CPNS, langsung aja ngeritik di sosmed, langsung naik jadi kamu jadi PNS. Itu. Jalur khusus malah. Yang penting Nggak usah bikin pakai celana thread dalam. di Twitter Nggak dulu usah. ya. Bikin thread kesedihan dulu di Twitter. Sedian dulu, Iya. kita sedian dulu, terus akhirnya tos bareng lah nanti. Aku juga pengen bikin tweet gitu. Siapa tuh jadi PNS kan lumayan. Lumayan. Coba dulu Mas, nanti tak ikuti deh. Oke, jadi termasuk juga katanya kita bakal pakai VAR. Ya. Betul. Padahal- Tapi beberapa stadion dulu awalnya. Betul. Padahal di mana tuh? Di Jawa Barat apa sih, yang liga apa sih itu yang di ini? Bandung International League gitu apa ya? Iya, Kalau itu salah. mereka udah nerapin VAR kan? Iya. Oh, yang orang bikin liga itu ya. Betul. Siapa itu yang liga kemarin itu ya? juga sempat Mencalonkan diri juga jadi ketua PSSI. Iya, sebenarnya itu juga awal yang bagus loh itu. Bandung Kenapa Premier enggak League ini? ya kalau Iya. nggak salah. Karena pun harus ada saingan juga. Tapi tadi aku concern ke soal developing pemain juga nih, yang tadi ada pembibiran segala macam itu, menurutku langkah yang dilakukan kita sudah benar. Ketimbang misalnya kayak Arab gitu, yang dia mendatangkan pemain-pemain Eropa gitu Iya. misalnya, pemain top untuk mendobrak liga mereka. Tapi nanti malahan pemain Arabnya sendiri nggak maju kalau menurutku, karena ya kalah sama pemain Eropa itu. Iya. Cadangan lah pasti mereka, Iya. nggak mungkin nggak jadi cadangan. Apalagi pemain muda, yang tua aja cadangan, apalagi yang muda nggak dimainin nanti sama. Nah nanti timnasnya jadi jelek kayak gitu. Karena target kita kan Piala Dunia nih 2040 kalau nggak salah. Ah, 2000 kan sekarang 2022, 26, 30, terus 34, kalau nggak 34, 38. Targetnya lolos Piala Dunia gitu. Kalau Israel nggak main. Nah, setuju nggak sih kalau emang developing itu salah satu hal yang utama lah, yang prima dilakukan? pastinya Indonesia. lah Mas. Harus itu. Iya, buat regenerasi kan. Masa bener. mau pemain-pemain tua terus yang main. Betul. kagak Dengan mungkin. adanya aturan PSSI yang mengharuskan kita harus memainkan pemain U berapa itu tadi? U23. U23 itu sekian menit, itu lebih langkah bagus sih. Oh, yang ada aturan itu ya. Iya. Iya, betul. Jadi seenggaknya itu kalau pemain muda dikasih menit bermain kan jadi percaya diri pastinya kan, Betul, dikasih pastinya. percaya diri. Apalagi pemain kita tuh kebanyakan kalau misalnya udah tenar nih jadi selebgram malah. Wow. Karirnya di bola tuh udah belakangan. Berarti ini selain skill juga harus didampingi oleh psikolog mungkin. Iya dong, penting loh itu. Iya. Betul, Agar betul. mereka tidak sombong, agar mereka tetap membumi segala macam. Karena pemain-pemain muda kita ini sekarang banyak, menurutku ya banyak yang terlalu over PD. Iya. Minta doa ke warga, dia bakal melawan Argentina. Tapi kalau menurut Mas Arga sendiri itu tanggung jawab klub nggak sih, kayak ini pemain itu attitude apa itu? Iya, sebenarnya? tanggung jawab klub. Iya kan? Ya contohnya di Thailand ya, yang manajernya mengundurkan diri karena pemainnya nabrak orang apa segala macam mabuk itu kan, Iya. karena dia menilai tanggung jawab saya sebagai, walaupun itu kejadiannya bukan bukan saat main, bukan Iya. ketika dia pakai atribut, tapi ketika itu pemain itu adalah timnya dia, klubnya dia, Betul. dia bertanggung jawab dan akhirnya mundur. Contoh lagi manajemennya timnas Thailand yang akhirnya ketua FA Thailandnya mundur. Ya, karena kemarin bentrok Ribut kemarin. itu kan selain- maksudnya tuh ya ribut segala macam tuh ada lah di setiap ini, tapi itu kan attitude-nya jelek banget. betul. Apa kayak memprovokasi segala Iya. macam, itu kan bukan skill di situ kan, itu attitude, itu kelakuan yang akhirnya bertanggung jawab nih si timnasnya kayak gitu. Jadi menurutku penting unsur psikolog di dalam klub pembinaan atau developing pemain muda itu sangat penting untuk pemain ini nggak bergusar kepala. Berarti kita nggak bisa nyalahin si pemainnya itu juga ya, Nggak. klubnya juga Iya. harus tetap berperan Iya, juga di situ. Betul. Harus ada pihak klubnya. Jadi kita ngasih masukan nih ke klub nih, tolong Iya dikasih dong. dikasih Iya. psikolog Iya. gitu kan. Kalau perlu di kontraknya itu juga harus ada Klausulnya. ini klausulnya. Iya, benar. Attitude-nya Kalau Di Eropa tuh mesti ada. dijaga. Pernah aku ini jadi di Barcelona itu. Jadi kalau dia berlakuan rasis itu langsung diputus kontrak. Oh, Itu. oke. Oh iya ya, berarti tapi kan sekarang juga lagi heboh juga nih rasis kan nih. Iya. Korbannya si Vinicius Junior ya waktu itu. Iya, ya. itu juga. Karena salah memang satunya. tidak ada rasis lah di sepak bola lah. Jadi itu ya, jadi pembinaan penting tapi bukan hanya pembinaan skill,
tapi Attitude juga. attitude juga harus, itu Betul. yang paling penting banget gitu. Apa sikap sportivitas, tidak meremehkan lawan segala macam itu. Betul. Aku rasa sih tim asuhannya si Sintayong itu oke sih gitu. Gitu sikap sportivitasnya bagus lah. Bagus, betul. Di timnya Sintayong tapi ya Iya. gitu ya. Kalau timnya Coach Indra masih ada beberapa yang perlu dipoles ya gitu. Iya. Yang penting itu sebenarnya kita sebagai supporter juga harus sabar sih. Jangan dikit-dikit minta ganti pelatih. Yes. Gak kelar-kelar prosesnya. Yes, betul. Terus misalnya berapa tahun gitu ganti pelatih ya prosesnya ganti kan, harus mulai lagi dari awal gitu terus. Bahkan si Tayong aja bilang kalau pemain kita tuh gak bisa main bola sebenarnya. Iya Kita awalnya masih iya. nol. Iya. Iya betul. Tapi kayaknya supporter sekarang udah pada dewasa sih, udah pada tidak, malah kita ngomong jangan diganti lagi gitu loh. Sintayong ya jalan terus aja kayak gitu. Iya. Ya, yang penting Kualitasnya juga bagus. dari PSSI-nya juga harus berubah juga kan, gak cuma dari supporternya aja. Betul. Iya, benar, Benar. benar, Ada benar. awal dari PSSI Iya, nanti dari kan induknya gitu. betul, kan. nanti turun ke bawahnya pasti ikut kok. Oke, jadi kita sepakat dulu kalau emang Indonesia sedang berjalan di jalan yang lebih baik daripada yang kemarin-kemarin, dan semoga memang makin baik lagi. Amin. Dengan tujuannya juga kita bisa masuk ke Piala Dunia tanpa tiket tuan rumah. Betul, tanpa Harus giveaway. Tanpa giveaway. Betul. Kita war. Dengan kerja keras kita. Betul sekali. Bisa. Dan Buktikan. semoga Piala Asia kita bisa lolos. Iya. Nah, Piala Lolos Asia, fase Piala Asia grup. dulu deh, Piala Asia dulu deh. Minimal lolos grup ya. Lolos grup ya, Iya. Piala Asia dulu aja deh. Kan Betul. tahun ini apa tahun depan Piala Asia ini nih? tahun 2024. Tahun depan ya. Tahun depan. Yo, Semoga lolos grup dulu ya kita. Iya. Kita udah lolos Iya. masuk grup kan kita kan, walaupun klubnya gila-gila tuh. Isinya tuh gitu. Ya minimal lolos grup aja dulu lah. Betul. Setelah Iya. sekian lama kita nggak ikut Piala Asia kan. Iya, Betul. iya betul. Oke deh, gitu dulu. Terima kasih dari Ganti Talk. Ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao.